Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan review analisa teknikal untuk saham-saham di sektor metal mining, Antam, Inco, dan Timah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu alternatif sumber passive income untuk rekan-rekan, yaitu melalui FIN 888. Di mana FIN 888 merupakan sistem copy trade di dunia forex. Nah, di mana copy trade ini adalah suatu layanan di mana trader bisa mengcopy trading yang dilakukan oleh trader ahli. Nah, kenapa FIN 888? Nah, di FIN 888 kita bisa mendapatkan passive income 6-10% per bulan. Itu profit konsisten, resiko terukur, yaitu anti margin call, dan tidak ada biaya tambahan untuk copy trade-nya. Nah, bila dibandingkan yang lain biasanya ada biaya tambahan untuk membayar robot EA-nya, yaitu kisaran 1,5 juta sampai 2,5 juta dengan limit maksimal deposit. Biasanya ada maksimal 1.000, naik ke 3.000 atau ke 5.000 kita harus diharuskan membayar kembali. Nah, di FIN 888 tidak ada biaya. Dan kemudian di FIN 888 menggunakan broker yang kredibel, dan juga ada asuransi dana klien. Nah, di FIN 888 minimum deposit menggunakan $1.000 dan ada profit sharing kalau di bawah $10.000. Investor 65% dari profit. Nah, sedangkan FIN 888 35%. Nah, sedangkan kalau di atas $10, investor mendapatkan 75% dari profit dan FIN mendapatkan 25% dari profit. Nah, kenapa kita menggunakan untuk FIN 888? Antara lain keunggulannya adalah di brokernya, dimana kalau kita cek broker yang digunakan yaitu adalah SumTradeFX. Jadi rekan-rekan bisa membrowse di sumtradefx.com. Nah, bila kita cek skor brokernya di WikiFX, skornya 6,08, dimana ini cukup bagus. Dan juga SumTradeFX ini juga sudah terregistrasi. Ini registrasi yang didapat oleh SumTrade. Nah, dan yang lainnya yang lebih membuat SumTrade ini broker yang kredibel, yaitu SumTrade ini sudah listing di bursa, yaitu dengan kode saham SMFX. Nah, ini adalah keterangan yang saya ambil dari Bloomberg. SumTradeFX, SMFX. Dan berikut ini adalah penghargaan yang sudah diterima dari SumTradeFX. Itu Best Forex Trading Platform, Best Forex Introducing Broker, Best Forex untuk STP, HCN Broker, dan yang lainnya. Nah, bila ada rekan-rekan yang tertarik untuk menambah passive income selain dari saham tentunya,
bisa juga menambah passive income melalui FIN888. Bila rekan-rekan ada yang tertarik, bisa bertanya ke 083896021213. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan sahamnya. Yang pertama yaitu Aneka Tambang atau Antam. Ya. Pertama dari Antam kita dapat lihat pergerakannya. Bila kita lihat secara jangka menengah, dapat kita lihat masih di dalam suatu pergerakan downtrend, di mana selalu membentuk lower high. Nah, di sini, namun dalam pergerakan 3 minggu terakhir, pergerakan dari Antam sudah tidak membuat lower low. Nah, di sini dapat kita lihat sudah tidak membuat lower low, jadi cenderungnya pola yang terbentuk untuk jangka menengah di Antam lebih cenderung untuk membentuk pola condong ke pola descending triangle dengan konfirmasi penembusan untuk uptrend, yaitu dia harus menembus resisten di 2420. Nah, hati-hati ya untuk penembusan support atau batal, perubahannya pola ini bisa batal bila nanti Antam malah turun di bawah dan close di bawah support area di 2180. Nah, di mana dalam minggu lalu ya, ini sempat diuji 2 kali. Namun dapat terlihat support 2180 masih cukup kuat. Kemudian kita akan lihat secara jangka pendek. Nah, jangka pendeknya start dari minggu kedua di bulan Maret, pergerakan Antam terlihat bergerak sideways dengan support di 2180 dan resisten di 2420. Dan kabar baiknya untuk pergerakan Antam ini, walaupun harganya masih belum kemana-mana alias sideways, sisi baiknya yaitu di sini dapat kita lihat sudah mulai ada membentuk higher low. Dimana di sini low-nya 2100. Nah, minggu lalu low-nya naik jadi 2130. Jadi terbentuk higher low. Nah, untuk confirm pergerakan uptrend, ini ada tanda-tanda awal untuk uptrend, yaitu terbentuknya higher low. Nah, kita akan tinggal menunggu penembusan resisten di 2420 dan pembentukan dari higher high. Nah, bila sudah confirm tembus dan higher high, maka Antam bisa berubah arah tren menjadi pergerakannya menjadi uptrend jangka pendek. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat volumenya masih belum ada peningkatan volume bila dibandingkan periode Januari, Februari ini sudah mulai agak menurun dan Maret lebih turun lagi. Nah, untuk bisa menembus area resisten ini akan sangat dibutuhkan volume yang besar. Oke, berikutnya, targetnya untuk pergerakannya bila bisa menembus resisten 2420. Pertama dia akan menuju ke resisten 26, 2600, 2780. Ini ada area target terdekat untuk Antam, dan juga di sini ada gap 2590 sampai 2770. Berikutnya kita lihat dari sisi moving average. Di sini pergerakan Antam terlihat
kenaikan dari Antam ini masih tertahan di moving average 20. Kita lihat udah 2 kali ini pergerakannya Antam tertahan. Nah, apabila minggu depan sudah bisa bermain di atas moving average 20, ini akan memperbesar chance untuk Antam untuk bisa testing moving average 50. Yang antara lain ya di area tadi 26 sampai 2780. Berikutnya dari pergerakan asing. Untuk asingnya sendiri, dapat kita lihat bulan Maret ini cenderung tidak agresif untuk asing masuk, lebih banyak terlihat asing keluar. Dan untuk ketika dia reakumulasinya dapat kita lihat cenderung tipis. Berikutnya Inco pergerakannya mirip ya, hampir mirip dengan Antam, yaitu jangka menengah dia masih downtrend. Dan ini ada chance potensi dia membentuk falling wedge. Di sini kritik krusialnya dia ada di level 4700. Ya, kalau bisa tembus, artinya dia break falling wedge-nya di break, dia akan bisa lari menuju ke bagian atas downtrend channel dan menutup gap. Ini ada 2 gap, 54 sampai 5525 dan juga 5625 sampai 5825. Sedangkan untuk tren jangka pendeknya dari Inco, pergerakan Inco untuk jangka pendek dalam 2-3 minggu terakhir di sini dapat kita lihat sama dengan Antam, yaitu masih bergerak sideways dengan resisten di 4700, support ada di 4320. Nah, hampir sama dengan Antam, walaupun pergerakannya terlihat masih belum ada kenaikan yang berarti. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini sudah ada titik cerah, mulai ada potensi uptrend. Karena di sini sudah membentuk higher low. Nah, bila bisa rebound dan break resisten 47, ini akan tercipta higher high yang juga mengkonfirmasi perubahan tren di Inco menjadi uptrend kembali. Namun juga harus waspada karena pergerakannya nikel juga, harga nikelnya sendiri pun masih bergerak sideways juga. Hati-hati nanti Inco malah berbalik arah dan turun menembus dan bergerak di bawah support 4320. Ini dari volume juga masih belum ada peningkatan berarti. Jadi cuma ada tanda-tanda cukup positif dari pembentukan higher low, dan juga dari sisi MACD-nya juga mulai bergerak positif walaupun dia tertekan hampir 4 hari ini. MACD-nya tidak ada pelemahan berarti dan tekanan jual yang bisa merusak tren atau menekan Inco untuk downtrend kembali. Nah, dari moving average ini terlihat Inco moving average-nya penurunannya cukup parah. Bila Antam tertahan di MA 100, nah ini Inco sudah dimentok di MA jangka panjangnya di MA 200. Dan sama, dia juga harus bisa menembus moving average 20-nya dan juga resistennya di 47 ini berdekatan ya untuk ini ya. Nah, targetnya dia untuk bila bisa menembus moving average 20, dia akan menuju ke MA 100 dan 50 yang juga sama di area gap di 54 sampai 5525. Nah, sedangkan dari pergerakan asingnya ini tampak agak lebih
lumayan daripada Antam, di mana dalam 1,5-2 minggu ini asing sudah mulai reakumulasi kembali jika dibandingkan awal sampai minggu ketiga ya, di bulan Maret asingnya keluar banyak banget, harganya drop. Dan ini chart dari pergerakan nikel. Di pergerakan Antam dan nikel dan Inco ini cenderung mengikuti pergerakan nikel dunia, di mana juga harga nikel juga masih ranging pergerakan sideways. Kita akan tunggu penembusan dari 16.000 ya, 16.400, 16.500. Ini akan potensi menuju ke 17.000. Yang terakhir kita akan melihat saham timah. Untuk saham timah pergerakannya kita lihat lebih oke karena di Februari kenaikannya dia lebih tinggi dibandingkan Antam dan Inco. Dan ini potensinya pola jangka menengah. Ini ada pola downtrend, channel downtrendnya yang tercipta dari Januari. Nah, di sini potensinya dia masih cenderung sideways. Ada potensi dia pergerakannya sideways. Nah, di resistance ini di range-nya 2370 sampai 2540. Nah, di sini ada support. Sini area supportnya kisarannya 1645 sampai 1735, namun posisi sekarang dia masih tertekan. Nah, kita harapkan tidak sampai dia berada di bawah 1545. Kita harapkan dia bisa stay di atas 1575 sehingga dia masih ada potensi untuk masuk ke atas area support ideal. Nah, di sini juga ada potensi pembentukan pola falling wedge. Nah, di sini dia masih tertekan terus. Nah, kita harapkan dia timah minggu depan bisa kembali naik ya, bergerak ke atas area support 1645 1735. Nah, hati-hati bila ternyata gagal naik dan malah menurun. Nah, next support untuk timah ada di 1435. Nah, melihat dari pergerakan ini dari Antam, timah dan Inco terlihat masih untuk sekarang ini prospek kedepannya masih lebih oke untuk Antam dan Inco. Lebih oke Antam dan Inco. Untuk volumenya sendiri sama ya, volumenya masih cenderung turun, belum ada peningkatan volume. Nah, dari MACD-nya dapat kita lihat memang tekanan jualnya sudah semakin melemah walaupun harganya cenderung masih terus tertekan. Namun dari MACD-nya dapat kita lihat memang tekanannya sudah cenderung banyak lebih mereda. Jadi tinggal menunggu konfirmasi dia bisa naik ya, menembus dari downtrend channel pola falling wedge ini. Nah, lebih oke lagi bila timah bisa berada di atas 1645 atau di atas 1775-35 lebih bagus lagi. Nah, berikutnya dari moving average. Nah, ini moving average-nya dia hampir sama dengan Antam, yaitu benar masih di atas MA 100-nya. Namun 2 hari timah terus tertekan, walaupun tertekan dengan volume yang kecil di bawah MA 100. Nah, karena volume kecil masih ada harapan untuk timah bisa naik. Kalau tidak dia bisa berada di atas MA 20-nya. Nah, ini kalau tadi kan di atas 1735. Nah, ini akan lebih bagus lagi untuk timah.
Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, untuk asingnya sendiri di sini dapat kita lihat masih belum ada akumulasi yang cukup besar, jadi cenderung untuk 50-50. Hanya ada akumulasi besar sekali ketika dia naik hampir kisaran 15%. Namun setelah itu cenderung menurun dan lebih banyak asingnya cenderung keluar. Jadi maka itu dari 3 saham ini yang paling menurut untuk kedepannya lebih oke, pergerakannya lebih cenderung ke Antam dan Inco. Untuk Tima masih belum terlalu. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian. Ini akan kita lihat harga TIN. Nah, ini ketika asingnya masuk banyak ketika ini ya, fase timahnya rebound. Ini timahnya udah sempat rebound. Nah, sedangkan nikelnya belum. Nah, sekarang pun juga sama juga. Lebih cenderung ya konsolidasi dengan pola descending triangle di sini. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk pergerakan IHSG. Nah, pergerakan IHSG sendiri di mana hari Jumat kemarin penurunan akhirnya terhenti sampai capai peak menguji support di 5960. Akhirnya bisa rebound dan hari Kamis yang lalu akhirnya bisa ditutup menguat. Nah, kita harapkan rebound nanti ke depan ini lebih kuat dari yang rebound sebelumnya, yang cuma dikasih naik cuma sekali, besoknya gap up dan dibanting kembali. Nah, untuk target terdekatnya dia akan testing area. Nah, ini area channel sini. Nah, kisaran 6050 sampai 6100. Kemudian kembali menguji area resisten di 6152, kemudian balik lagi ke area support resisten kuatnya, paling kuatnya di sini. Susah sekali di area ini untuk ditembus. Nah, selama IHSG kuat di atas 5960 atau lebih gampangnya tetap kuat berada di atas level psikologis 6000, ini ada chance IHSG untuk bisa naik rebound dulu. Nah, di sini untuk jangka menengah ini ada pola, ini ada cenderung pola, membentuk pola konsolidasi symmetrical triangle yang sama juga batasnya ada di 5960, di mana apabila support 5960 ini gagal, berarti pola symmetrical triangle IHSG ini pun akan gagal juga. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk IHSG, kita akan lihat tampilkan garis moving average yang banyak. Karena biasanya garis-garis MA ini kalau dimunculkan semua bersama dengan garis-garis tarikan channel dan tren, biasanya akan jadi semakin bingung. Nah, makanya saya lebih suka untuk dipisahkan. Nah, ini untuk moving average-nya udah menembus ke bawah EMA 100. Nah, kita harapkan biar bisa rebound. Biasanya kalau downtrend, dia target utama rebound dia menuju ke moving average 20. Yang di sini tampak dia harus melewati di kisaran 6150 dulu sampai 62 ya. Nah, atau di gampangnya di area high di sini. Nah, di sini ini akan jadi target terdekat untuk rebound IHSG minggu depan. Nah, supportnya tetap sama di 5960. Dengan target untuk reboundnya di kisaran resisten 6152 sampai moving average 20-nya di kisaran 6200. Oke, untuk video kali ini cukup sekian.
Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.